Perkenalkan, nama saya Brenda Natalia, NPM 1717051021. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagian pages pada aplikasi akuntansi. Pada awalnya itu, kami membuat aplikasi penentuan jurusan. Tapi setelah UTS, Pak Ardi mengimbau kami untuk mengubah proyek pada mata kuliah ini sesuai dengan proyek yang sedang kami kerjakan bersama Pak Ardi. Dalam membuat proyek akuntansi ini, ada satu rekan kami yang bertugas dalam membuat API. Nah, untuk API akuntansi ini sendiri belum selesai. Oleh karena itu, dalam aplikasi akuntansi ini belum menggunakan API dan hanya dalam bentuk prototype pada tingkat high fidelity. Langsung saja ke penjelasan codingan pada dashboard.dart. Untuk dashboard sendiri tampilannya seperti ini. Di sini seperti biasa ada app bar-nya, di sini ada tulisan dashboard-nya. Lalu di sini ada box decoration yang memuat pemasukan, pengeluaran, dan laba rugi. Jadi di sini untuk di bagian pemasukan sendiri itu ada tulisan pemasukan. Lalu di dalamnya ini ada warna. Jadi untuk di dalamnya ini kami menggunakan box decoration lagi di sini untuk memasukkan warnanya. Sama juga seperti pengeluaran. Lalu sama juga dengan laba rugi, cuma di sini bedanya tidak ada warnanya di dalamnya. Lalu selanjutnya ke tampilan kalkulator. Nah, untuk tampilan kalkulator ini sendiri, pada awalnya di sini terdapat inisialisasi pertama dari kalkulator ini. Lalu di sini ada button text-nya C. Lalu di sini ada yang untuk menghapus. Lalu yang di sini ada tombol sama dengan. Nah, berikutnya untuk yang di try, ini berisikan tentang rumus apa yang akan terjadi saat si button ini diklik. Lalu selanjutnya itu ada codingan yang berisikan untuk menampilkan tampilan full kalkulator ini. Bisa dilihat dari codingan. Nah, di sini ada row dan container yang di dalamnya itu memuat tulisan-tulisan atau angka-angka yang 1, 2, 3. Di sini bisa dilihat ada pemberian warnanya grey, sama seperti pada tampilan. Selanjutnya ke tampilan laporan.dart. Nah, jadi dari laporan ini itu berisikan list view dari laporan akuntansi pada umumnya, yaitu jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Jadi, untuk membuat tampilan seperti ini, kami menggunakan di sini custom style. Jadi, tinggal copy paste saja ya dari ketika sudah membuat satu custom list style, tinggal di copy paste untuk yang ke bawah-bawahnya. Lalu untuk tampilan pengaturan .dart itu kurang lebih sama seperti yang tampilan laporan, cuma di sini membedakan hanya tulisannya dari atau isi dari si custom list style-nya. Lalu selanjutnya ada pilih tanggal akhir .dart. Jadi ini di sini kami membuat ada dua, pilih tanggal akhir dan pilih tanggal awal.
Jadi ini yang pilih tanggal akhir, pilih tanggal awal. Kenapa kami buat 2? Agar di sini masing-masing itu bisa menyimpan tanggal yang diinputkan oleh user. Nah, bisa lihat di sini codingan untuk si tampilan itu bisa mendapatkan tanggal. Lalu di sini untuk tampilannya ada outline input border agar form inputnya ini bisa memiliki seperti ini, ada border radiusnya di situnya. Lalu selanjutnya itu ada tanggal.dart. Untuk tanggal.dart itu kami memanggilnya di sini, di bagian tanggal yang berwarna biru ini pada transaksi baru. Di sini seperti yang kurang lebih sama seperti yang pilih tanggal akhir dan pilih tanggal awal yang sebelumnya. Jadi di sini di awal itu berisikan codingan agar si tampilan ini bisa mendapatkan atau bisa memuat atau bisa menampilkan tanggal. Nah, di sini juga ada box decoration yang berisikan tulisan perkiraan debit kredit. Lalu di sini juga untuk kas ini dalam bentuk select box. Untuk yang tampilan ini itu ada di codingannya ada di transaksi buku.dart. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, jadi di sini ada box decoration-nya, ada select box-nya. Itu kami bedakan untuk di codingannya. Ada text field-nya juga di sini. Nah, lalu selanjutnya itu ada tampilan dari transaksi. Nah, dari tampilan transaksi ini, di sini juga kami menggunakan box decoration. Di sini juga ada select box yang sebelumnya sudah diinisialisasikan untuk isinya. Nah, di sini di pojok kanan bawah ini terdapat tombol yang jika diklik, itu kita akan diberikan pilihan transaksi buku dan transaksi langsung. Untuk transaksi buku sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk transaksi langsung sendiri, tampilannya seperti ini. Di sini juga menggunakan di sini banyak select box-nya yang sebelumnya sudah diinisialisasikan terlebih dahulu. Lalu juga di sini ada form input field di sini, ada tombol simpan. Bisa dilihat di codingannya. Jadi di sini select box-nya itu dalam codingannya itu bernama drop down menu item. Sini juga ada langsung untuk codingan yang memuat atau yang akan menampilkan dari tampilan ini sendiri. Sini colors black with opacity. Untuk select box yang bawahnya kurang lebih sama. Fungsi show alert dialog tampilannya seperti ini. Jadi saat user mengklik tombol silang di sini, maka akan mendapatkan show alert dialog seperti ini, semacam pop-up yang berisikan batal membuat transaksi, ada pilihan ya, tidak. Nah, berikut ini ada codingannya. Demikian penjelasan saya dalam video ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Merian Nancy, insan 1717051015. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa aplikasi akuntansi ini itu merupakan aplikasi yang membantu badan usaha kecil dalam mengelola keuangan usahanya. Dan dengan konsep akuntansi yang mudah dipahami oleh orang awam, aplikasi akuntansi ini menawarkan kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Nah, untuk beberapa codingannya, di sini saya akan mencoba menjelaskan pada file main.dart. Jadi pada bagian file main.dart ini merupakan suatu kode program awal yang akan kita dapatkan. Jadi sebagai kode program awal pada aplikasi akuntansi ini yaitu main.dart. Jadi pada bagian main.dart ini ada beberapa bagian strukturnya, yaitu yang pertama pada bagian import. Nah, jadi ada bagian import. Bagian import ini sebagai tempat kita mendeklarasikan atau mengimport library yang dibutuhkan pada aplikasi ini. Jadi pada bagian main.dart ini ada beberapa kita import library-nya atau kita deklarasikan library yang dibutuhkan oleh aplikasi. Seperti ini, misalnya ada package akuntansi 2, page dashboard.dart. Nah, ada dashboard.dart, material.dart, kemudian ada flutter screen appeal.dart, ada signup.dart, sama contract.dart. Nah, kemudian untuk bagian kedua, ini ada bagian main. Jadi pada bagian main ini sebagai fungsi utama dari aplikasi yang akan menjadi entry point, dan fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat aplikasi dibuka. Jadi pada bagian main ini ketika kita membuka aplikasi itu, ini sebagai fungsi utamanya yang akan dieksekusi untuk pertama kali, seperti itu. Dan juga pada bagian main ini terdapat material app seperti ini. Nah, ini ada widget yang membungkus beberapa widget yang menggunakan tema material yang ada gitu, yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut, yang dibutuhkan pada aplikasi ini gitu ya. Kemudian ada juga my app ini adalah stateless widget dan merupakan widget induk juga gitu. Nah, kemudian untuk bagian ini merupakan bagian widgetnya yang dari kelas ini sampai ke bawah itu bagian widget. Jadi pada bagian widget ini sebagai tempat kita untuk membuat widget, dan ini kan termasuk aplikasi Flutter. Jadi pada aplikasi Flutter ini itu sebenarnya terdiri dari susunan beberapa widget gitu. Dan widget ini terdiri beberapa elemen. Jadi di sini tersusun untuk kita bisa membuat teks, image, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada widget yang di sini kita menggunakan stateful widget. Nah, jadi pada aplikasi ini kita menggunakan stateful widget, di mana stateful widget ini sebagai merupakan widget yang dapat berubah dinamis gitu. Jadi widget yang ada yang kita buat gitu kan di dalam widget ini itu dapat berubah secara dinamis gitu. Nah, kemudian pada bagian intinya untuk widget sendiri gitu ya, dia terdiri beberapa elemen gitu. Kita membuat widget yang tersusun dari beberapa elemen seperti layout. Jadi layout itu ada column, ada row, ada center dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di sini terdapat return new scaffold juga. Jadi kalau scaffold ini ada scaffold gitu ya. Fungsinya itu sebagai widget utama. Jadi scaffold ini sebagai widget utama untuk membuat sebuah halaman pada Flutter, di mana scaffold ini memiliki beberapa parameter yang biasa kita gunakan seperti
ada app bar misalnya untuk membuat app bar. Nah, kemudian ada body untuk bagian tubuhnya juga. Kemudian kita juga bisa menambahkan floating action bar atau maupun mengganti warna background badinya. Nah, jadi fungsinya seperti itu sebagai widget utamanya gitu untuk membuat app bar dan sebagainya. Nah, jadi kalau di file main drawer ini bisa disusun beberapa widgetnya langsung untuk beberapa halaman yang di atas gitu ya. Ya, sama saja seperti tadi, beberapa widget yang disusun bisa berupa image-nya gitu kan, atau teksnya, teks PTIAY yang ada di dashboard gitu, ada teksnya gitu kan, dan beberapa layout juga seperti seperti column, row, dan sebagainya gitu. Nah, ini widget yang disusun gitu di file main drawer.doc ini, yang disusun sebagai fungsi utama untuk page-page yang ada di aplikasi ini. Nah, seperti itu. Jadi yang disusun untuk page yang ini. Nah, beberapa widget yang disusun untuk itu. Nah, kemudian ada bagian form card.dart. Ini sebagai untuk membuat card yang ada di bagian sign in gitu ya, di bagian sign in. Nah, jadi ada beberapa bagian import juga untuk mendeklarasikan library yang ada gitu ya pada bagian sign in gitu. Kemudian ada beberapa widget juga, ada kontainernya sebagai tempat untuk meletakkan widgetnya gitu ya, susunan widgetnya gitu. Dari file form card ini, dia ini memiliki susunan widget beberapa juga untuk menyusun dari card yang ada di sign up gitu kan. Ada text login, username, password, forget password, dan lain sebagainya, dan beberapa widget lainnya juga. Nah, kemudian untuk sedangkan form card 2 ini bedanya untuk fungsi dari card di susunan untuk card sign up gitu. Nah, sama bagiannya ada import juga gitu kan untuk mendeklarasikan dari library yang dibutuhkan pada sign up ini gitu, pada aplikasi sign up ini. Beberapa susunannya sama juga untuk menyusun dari card yang berisi di sign up gitu kan, seperti text username, password, confirm password, dan lain sebagainya gitu yang dibutuhkan oleh card sign up. Kemudian untuk sign up-nya sendiri gitu kan, jadi file sign up sendiri sama untuk di sini dia mengimport atau mendeklarasikan library yang dibutuhkan oleh sign up sendiri. Misalnya dia berhubungan dengan form card 2, jadi berhubungan dengan card yang dibutuhkan sign up dengan widgetnya ada column, juga row. Nah, ada container juga sebagai wadah sebagai tempat dari widget itu. Nah, jadi seperti itu, ada beberapa widget lainnya yang dibutuhkan oleh sign up. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Oktaviana, MPN 1717051007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai folder modal dan folder laporan yang ada dalam codingan. Di folder modal sendiri ada 3 file Dart. Yang pertama currency. Currency ini bertugas sebagai sebuah file yang menampilkan atau membantu tampilan saat input sebuah harga atau sebuah bilangan menjadi pada format currency. Nah, di sini format currency-nya dijelaskan menjadi 3 angka di belakang koma. Lalu kita pakai extend ke text input formatter karena pada saat kita masukkan file ini, kita akan masukkan ke dalam sebuah text field. Jadi saat kita input di text field, kita langsung contohkan. Di sini ada nominal, kita input nominalnya.
misalnya 72.000, dia akan langsung kasih tahu atau kayak berupa sebuah currency dengan koma, tiga angka di belakang koma. Nah, ini mempermudah user untuk memperkecil kemungkinan salah input dari nominal karena udah ketahuan berapa angka 0 atau di belakang komanya. Nah, selanjutnya selain ada currency ada filter. Di sini filternya filter mengenai bulan dan tahun. Nah, filter bulan dan tahun ini dipakai di bagian transaksi di sebelah sini. Jadi untuk mempermudah codingan tidak dalam satu file transaksi, kita pakai di luar. Ini ada dipakai juga di bagian ini ya. Saat kita masuk ke sini, di bagian laporan ada yang namanya filter. Nah, ini sama. Dipakai Januari dan tahun dari sini. Jadi pertama kita deklarasiin dulu tahun. Ini sebenarnya bisa digunakan lebih ringkas dengan API atau database saat kita mempunyai database bulan dan tahunnya. Cuma kita belum sampai ke dalam API karena ini tugas sekalian dalam sebuah project dengan Pak Didik, sehingga ini baru menggunakan tampilan biasa saja untuk project mobile. Lalu ini pakai drop down. Di sini kita bisa lihat saat kita klik Januari, Juni, dia akan berubah dengan Juni, itu ada di bagian on change. Kita ubah dari this current item selected ke new value selected. Nah, kita udah deklarasikan kalau current itemnya itu Januari, jadi saat kita klik salah satu bulan lain, dia akan tampil bulan yang kita klik itu. Nah, di bawahnya juga ada codingan untuk tahun. Di sini kita bisa lihat kalau itemnya kita pakai year yang udah kita deklarasikan. Selanjutnya ada perkiraan. Di perkiraan ini sama, konsepnya seperti pada filter bulan dan tahun tadi, cuma ini dipakai di bagian buku besar dalam laporan. Nah, di bagian buku besar dalam laporan ini ada salah satu function di mana kita harus memilih jenis perkiraan dalam buku besar itu. Jadi buku besar itu bisa dipilih bagaimana kita mau perkiraan buku besar di persediaan atau perkiraan buku besar DP sewa seperti itu. Nah, itu kita pakai bantuan dari file filter perkiraan .dart. Konsepnya sama, pakai drop down. Kita juga pakai hide underline. Jadi sebenarnya tadi drop down itu ada underline-nya, cuma kita hide karena kita pakai drop down hide underline. Selesai dengan modal, kita akan ke bagian laporan. Di bagian laporan ini ada 4 jenis laporan yang sudah kita buat. Pertama, kita masuk ke jurnal. Di jurnal sendiri tampilannya seperti ini. Di jurnal ini sebenarnya bisa menggunakan table, cuma saya belum menggunakan table di sini. Mungkin nanti akan saya ganti karena saya belum tahu ada table gitu. Jadi di sini masih manual. Oke, saya memakai column dan row biasa yang ada di Flutter. Jadi di sini ada column, di wrap pakai column pertamanya, nih column pertama, column kedua. Nah, dalam column di sini column pertama ada row ini, di column kedua ada row ini, seperti itu. Ini column ketiga gitu. Jadi ininya juga pakai kita wrap bagian yang mempunyai warna abu-abu dengan decoration, kita wrap dulu pakai container, lalu kita pakai box decoration dengan color gray. Seperti itu. Dari sini juga ada sebuah gambar yang kita wrap pakai sebuah flat button, sehingga saat kita klik akan muncul tampilan filter tanggal tadi yang udah kita buat di modal. Seperti itu. Nanti akan berubah saat kita udah menggunakan API. Selanjutnya ada buku besar. Di buku besar sendiri tampilannya sama. Saya menggunakan column dan container yang diobrak-abrik pakai padding. Kita geser-geser pakai padding, makanya ini masih kurang rapi. Ada yang kebesaran seperti ini, ada yang kurang karena belum pakai table. Berbeda saat kita sudah masuk. Nah, di sini sama juga, ada kurang lebih sama lah, intinya bedanya cuma di bagian ini ada satu box lagi yang mengenai dengan
filter daripada bukunya sendiri, buku besar kas atau buku besar apapun. Selanjutnya neraca saldo. Di neraca saldo ini codingannya ini, neraca saldo ini kita udah mulai menggunakan table. Nah ini saya udah menemukan table saat mengerjakan ini. Di bagian table ini pertama kita wrap biasa untuk kolom di antara laporan ini kolom ya. Ini pertama pakai wrap kolom semuanya. Nah di sini kolom pertamanya adalah untuk teks laporan neraca saldo dan juga ada row untuk bagian filter ini. Nah di kolom selanjutnya ini kita pakai table. Nah ini terlihat lebih rapi, maksudnya saat kita lihat di sini n semua sama gitu. Kalau tadi kan kita masih pakai padding, jadi padding left 200 gitu misalnya. Nah di sini juga pakai perkiraan debit kredit pakai sebuah widget yaitu tabel item. Udah saya jelasin tabel item. Kalau tabel item saya panggil di sini di bawah tabel row-nya, kan yang lain saya panggil pakai text kalian pada tabel item karena itu akan langsung ke bagian dimana teksnya itu berstyle bold, jadi langsung bold dan langsung ada padding beberapa dikit dari awalnya. Nah ini juga saya belum tahu menggunakan merge, jadi saya akali dengan text align. Di sini ada end, di sini ada start, jadi ini kelihatannya kayak satu gitu, padahal ini ada beda table gitu. Dia masih beda table Mei dan 2020-nya seperti ini. Lalu ini pakai widget colored box. Di sini saya buat widget colored box untuk mengakali saat bagian di desain yang membuat bold atau garis boldnya cuma setengah ini. Padahal kalau misalnya saya bisa buat dengan inside atau mana ya, vertical inside, border side. Di bagian vertical inside-nya itu kalau kita buat ini full. Sementara di desain di sini nggak mau ada item-item apapun. Jadi ini ntar juga ada item-item apapun lagi di sini kalau misalnya saya bikin, tapi di sini saya deklarasikan sebagai gray supaya kelihatan. Dari sini di colored box-nya saya deklarasikan sebagai black. Tapi ini masih ada kurangnya karena yaitu ada bagian bottom yang harus dilengkapi juga oleh colored box. Jadi ini rada cacat. Selanjutnya ada bagian laba rugi terakhir. Di laba rugi ini merupakan laporan yang saya juga udah menggunakan table. Ini terlihat lebih rapi karena memang saya sama intinya dengan saat membuat neraca saldo. Di situ saya masih menggunakan widget color box. Di sini gampang menggunakan widget color boxnya cuma bagian bottom doang. Kayak ini kan harusnya kan kalau inside atau horizontal inside itu kan harusnya sampai sini ya. Cuma ini saya menggunakan widget tadi color box, jadi cuma di bawah sini. Jadi di Mei itu saya pakai color box seperti ini. Seperti itu. Jadi dia bisa terlihat bahwa ada garis satu aja, nggak harus ke sini. Ini juga tabelnya berhenti sampai sini. Ini kan dibawa pakai kolom. Kolom pertama ini di isinya row, lalu kolom kedua isinya table yang saya jelaskan seperti ini. Ini juga pakai text line dot n, jadi dia mulai dari belakang sehingga terlihat lebih rapi dibandingkan dengan padding geser-geser. Lalu di sini n daripada table, dan di sini kita masuk lagi ke column ini. Di dalam column ini ada row, di dalam column ini juga ada row lagi. Seperti itu. Dan mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk bagian codingan laporan dan modal. Demikian, terima kasih.